Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-19. Aslabuhum tanziman, merekalah yang paling solid penataan organisasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Kegagalan itu identik dengan kekacauan dan ketidakterurusan. Contohnya negeri kita, subur, makmur, luar biasa. Bukan lautan, hanya kolam susu, sawah dan ladang cukup menghidupimu. Tiada batu, tiada rotan kau temui. Tapi akibat salah urus, negeri kaya raya ini dihuni oleh sebagian besar rakyat muslim yang miskin-miskin. Yang menggelikan, rakyat yang miskin banyak mensubsidi pejabat, pengusaha, dan penjahat yang semakin kaya. Lihat saja rakyat antri di pasar-pasar, di loket-loket untuk membayar pajak, menyimpan uang di bank negara, tapi oleh penjahat kerah putih dikeruk dengan mudah lewat proposal, proyek fiktif, manipulasi, kolusi, dan korupsi. Benar juga apa kata Ali, kalau kebenaran tak tertata rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir rapi. Seorang penumpang bis kalah sukses dengan jamaah copet dan penjamret yang kaya. Seorang pekerja keras kalah sukses dengan pengemis yang punya manajer. Auditor yang jujur kalah oleh mafia peradilan dan angkuhnya tembok kekuasaan. Pelapor jujur malah jadi tertuduh, korban kriminal malah jadi terdakwa, saksi jadi tersangka, sementara pelaku sesungguhnya jadi komprador kelas kakap dalam semua lanskap karena dialah cukong yang pegang biaya. Bagaimana agar kebaikan menang? Bagaimana para pahlawan sejati yang memimpin negeri bukan jadi tukang dorong mobil mogok? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi garansi? Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Kunci sukses adalah pengorganisasian kebaikan untuk kemenangan. Mengapa kita tidak belajar dari mereka? Copet-copet bisa sukses karena organisasinya solid, jibakunya luar biasa. Jaringan curanmor sukses luar biasa karena ketaatan dan kedisiplinan menjaga amanah jaringan mereka. Para koruptor terus berkibar tak bisa ditangkap karena terlalu licin melebihi belut, karena jaringannya di birokrasi, aparat, dan pengadilan luar biasa. Demikian juga mafia peradilan sering sukses menyulap pelaku dan menuntut kebenaran menjadi terdakwa, dan menganugerahi pelaku kejahatan menjadi pahlawan karena nama mereka yang dicemarkan lalu dibersihkan. Bukankah itu menunjukkan betapa hebatnya dan rapinya organisasi mereka? Bagaimana para pelaku kejahatan bisa selalu lepas dari hukuman dan penjara? Tanyakan pada rumput yang bergoyang dan palu godam yang dipegang. Maka bila mereka bersatu dalam dosa dan kejahatan, mengapa ahlul haq, pahlawan sejati, bergerak sendirian dan tak membangun penataan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 8. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah,
niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya, dirugikan. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Sebab apabila para pahlawan bergerak sendirian, sehebat apapun dia akan mudah sekali dipatahkan, dihabisi, dan diperdaya oleh musuh, sehingga terjadilah fitnah dan kerusakan yang besar. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 73. Sungguh cerdas benar bila Sayyidina Ali mengatakan, Al-haq bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tak terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Memang sih, bila kita tak mendapatkan keadilan di dunia, kita pasti akan mendapatkannya di akhirat nanti. Pasti. Namun, relakah kita bila di dunia hanya menjadi pecundang abadi gara-gara organisasi yang tidak rapi, kalah rapi sama mafia di Italia, kalah solid sama jaringan narkoba, kalah militan dengan organisasi penyelundupan. Menjadi sukses dan luar biasa berarti kesuksesan menata barisan, mengatur peran, mengaransemen orkestra berjamaah dalam irama yang indah dan harmoni. Bagaimana para kader dakwah penabuh kening mampu mengikuti komando dirijen dengan penuh ketaatan, tidak asal improvisasi semau gue. Itu sangat penting, dan yang paling penting, kesemuanya sama-sama punya gubahan lagu yang sama. Selain itu, dirijen maupun penabuh kening mestinya konsisten dengan lagu yang dimainkan. Jangan sampai terlena, terbawa, tertawa, dan terjoget oleh alunan musik yang dimainkan orang lain. Begitu penting membangun soliditas karya ini dalam komunitas hidup berjamaah, karena mengunyah garam dalam kehidupan berjamaah itu lebih baik daripada menikmati puding dalam kesendirian. Kekeruhan penataan masih lebih baik daripada kejernihan individu. Sungguh banyak potensi yang biasa, sangat biasa, kadang bahkan tak ada artinya dan dipandang sebelah mata oleh manusia umumnya, akan menjadi sangat berharga apabila diletakkan dalam kehidupan berjamaah. Bila menurut matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, menurut ilmu sosial 1 tambah 1 bisa sama dengan 1, 2, 3, 4, atau malah habis. Tapi menurut ilmu Allah 1 tambah 1 minimal sama dengan 11, dan luar biasa bila 1 ditambah 1 sama dengan 27, yakni dengan berjamaah, minimal 1 imam dan 1 makmum. Itulah kedahsyatan hidup berjamaah. Maka gali, temukan, dan ledakkan potensi biasa menjadi luar biasa dengan komitmen dalam berjamaah. Seperti seorang makmum mu'alaf yang baru masuk Islam, kalau dia ikut sholat berjamaah dalam shaf yang rapi, meski roboh-roboh pohon pisang, tapi pahalanya sama dengan sang imam. Tapi jangan terbalik, sudah menjadi aktivis al-haq tetapi tak pernah belajar dan meningkatkan diri sehingga menjadi kader mu'alaf abadi. Aslabuhum tanziman berarti juga percepatan konkret untuk memperkuat basis struktural kekuatan kebenaran hingga ke level yang paling kecil, tingkat paling bawah. Hal yang menjadikan para pahlawan selalu berada di rel kebenaran, terdata dan tertata potensinya untuk kerja yang besar. Inilah keunggulan manajemen Nabi, sehingga tahu detail terhadap kondisi sahabat hingga terpantau yang sakit dan yang hendak nikah tapi tak punya biaya. 7. Aksaruhum naf'an. Merekalah yang paling banyak manfaatnya. Karena apabila kita hidup juga dengan orang lain, maka jadilah hidup ini bermakna panjang dan dalam. Asy-Syahid Sayyid Qutb. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mengingatkanmu kepada Allah dengan sekedar melihatnya. Hadis riwayat Ahmad. Coba renungkan, wahai insan sejati, betapa dahsyatnya pribadi mukmin. Baru melihat tampilannya saja sudah memberi manfaat. Apalagi bila ia menasihati, menggerakkan potensi, tentu lahir energi lebih dahsyat lagi. Nah, inilah heroik seorang pahlawan.
Misal, saat kita menyaksikan gambar atau foto para pahlawan, tentu akan teringat kiprah, jasa, dan perjuangan mereka. Lalu kita koreksi diri kita, apa peran kita selama ini? Bila kita baca Riyadhus Shalihin, tentu kita teringat bagaimana Imam Nawawi menyusunnya, berapa waktu yang diinfakkannya untuk amal jariah yang menyejarah ini. Kalau kita baca Sahih Bukhari, apa bayangan kita? Bagaimana Imam Bukhari berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan satu hadis? Kalau kita lihat listrik, bagaimana Thomas Alva Edison bekerja keras menemukannya? Kalau pakai komputer, HP, dan sejenisnya, mestinya kita ingat bagaimana para pionir menghasilkan masterpiece ini. Ketika kita di sini baru belajar pakai aneka HP, saat bocah-bocah Jepang merangkai dan menemukan inovasi HP terbaru, di saat anak muda di Indonesia mengecat rambut bronze-nya meniru gelandangan Amrik, bukankah Amerika sedang merancang nuklir tercanggih untuk membunuh generasi kita yang sudah menyerah dijajah media? Di saat anak-anak kita main game dengan menyeruput Coca-Cola, mengepulkan Marlboro, Kansas, mengenakan jeans Lea atau Levi's, sadarkah kita bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang mencincang saudara kita di Palestina dengan roket Apache, M1G21, F-16 maupun senjata canggih lainnya? Karenanya, mari kita koreksi apa peran kita dalam hidup. Sudah beratikah hidup kita? Sudah bermaknakah langkah kita? Sudah optimalkah potensi kita? Sudah bermanfaatkah waktu kita? Sudahkah kita berada dalam soft yang rapi untuk melejitkan potensi? Mari kita mengaca diri, apakah keberjamaah kita sekedar menambah jumlah atau bikin masalah? Jadi problem solver atau troublemaker? Memang sekedar menambah jumlah, alhamdulillah sudah berpahala. Pahala berjamaah meski ngantuk dan tertidur saat khotib berdiri menyampaikan ayat ilahi, dan uniknya segera terbangun bila sholat mau didirikan, iqamat dikumandangkan. Tapi itu kan tak cukup menjadi pahlawan kantukan. Tugas kita sekarang adalah bagaimana berperan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya serta beramal yang sebesar-besarnya. Kalau dulu kita start dari zero dalam mihwar jahili atau era kejahiliahan, mari kita bersihkan diri dengan fikroh, pola pemikiran, akhlak, dan amal islami. Kita benar-benar hijrah seperti hijrahnya Umar bin Khattab maupun Khalid bin Walid. Semua potensi terbaik di mihwar jahili mari kita kembangkan, tumbuhkan, dan ledakan dalam amal islami. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kamu di masa jahiliyah, maka sebaik-baik pula di masa Islam. Seperti Khalid, panglima kaum kafir Quraisy yang potensi militernya sangat menonjol, begitu masuk Islam, potensi itu pun meledak pesat. Peperangan demi peperangan diraihnya dengan sukses. Tapi ia pun ikhlas saat dicopot dari panglima dan menjadi prajurit biasa. Cita-citanya adalah syahid di medan laga. Meski akhirnya wafat di tempat tidur, tapi ia tetap syuhada berdasar cita-citanya. Umar bin Khattab ibarat preman di masa jahiliyah, garang, tegas, keras, kasar. Itu modal yang dimilikinya. Lalu Islam menyentuh hatinya. Al-Quran meluluhkan keangkuhannya. Jadilah ia sahabat Nabi yang keras tapi amat lembut hatinya, sering pingsan saat mendengar bacaan Al-Quran. Kesederhanaan pun menjadi pilihannya saat menjabat amanah khalifah. Ia terbaik di zamannya meski harus syahid di tangan seorang munafik. Abdullah bin Rawaha yang pakar mengaransemen syair, lagu, dan nasyid di masa jahiliyah, ketika ia masuk Islam potensinya semakin berkembang dan meledak pesat karena Nabi memberi apresiasi. Ia menjadi motor dan motivator penyemangat para sahabat dalam arena jihad, lebih-lebih ketika ia sebagai panglima. Posisi menentukan prestasi, itu kata anak sekolah ketika mau testing. Memang, maka ledakan potensi dengan prestasi. Ketika posisi tinggi, gunakan semaksimal mungkin untuk amal unggulan meraih ridho ilahi agar iman semakin tinggi. Seperti kata Nabi, bila kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu. Bila tak mampu, ubahlah dengan lisanmu.
Bila tak sanggup, ubahlah dengan hatimu, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Tapi posisi bukan segala-galanya, karena tidak semua orang layak dan mendapat jatah atau amanah memegang suatu posisi. Bahkan ada karakter tertentu yang dilarang menjabat suatu posisi, misalnya lemah akalnya, lemah fisiknya, dan sebagainya. Jangan berprestasi hanya menunggu dan mengandalkan posisi. Ya, kalau Allah mempercayakan suatu posisi. Kadang tanpa posisi, amal kita lebih ikhlas karena tak ada ambisi sama sekali. Prinsipnya, jangan menunggu posisi untuk berprestasi. Menjadi apa di posisi manapun tak masalah. Yang penting adalah apa yang bisa kita sumbangkan untuk kemaslahatan umat. Ing ngarso sumtolodo, ing madyo bangun karso tuturi handayani. Jadikan umur kita sebagai resources yang sebanyak-banyaknya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, seperti Anas bin Malik, Salman Al-Farisi, dan Abu Hurairah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan diri pelopor kebaikan, motivator kesolihan, motor amal solih, akselerator keimanan, penggugah jiwa, penyala cinta, penyuluh dakwah. Barang siapa menunjuki kebaikan, baginya pahala seperti pelakunya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan bisa membaca Al-Quran, lipat gandakan usiamu, tularkan ilmumu, ajari umatmu untuk membaca Al-Quran. Karena kita perlu mengkampanyekan bebas buta huruf Al-Quran dan hafal Quran sejak dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Bersyukurlah bila banyak nikmat Allah yang kita terima. Wujudkan syukurmu, ledakkan potensimu, raihlah keluar biasaan dirimu dengan menggunakannya untuk aneka manfaat. Pastilah kau jadi pribadi yang dahsyat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jadilah pribadi pilihan yang aksaruhum naf'an. Jadilah pemberi manfaat. Raihlah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena pahala yang terus mengalir setiap saat. Raih bahagia dengan berkiprah, ringan membantu sesama, dan senang membahagiakan orang. Jadilah pribadi andal layaknya bibit yang baik. Bibit yang baik, kata Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna dalam Muzakir Dakwah wa Ad-Daiyah, dimanapun ia ditanam akan menumbuhkan pohon yang baik pula. Itulah sebaik-baik manusia, solih li nafsihi hingga nafi'un li ghairihi. Jangan lewatkan momentum sejak pagi, karena keberkahan ada di pagi hari, karena rizki melimpah dan barokah merekah sebelum mentari muncul menyinari bumi. Ingatlah betapa dahsyat amal pagi hari, karena surga telah menanti. Suatu pagi di hadapan para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar radhiyallahu an berkata, saya. Siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini telah memberi makan orang miskin? Saya, jawab Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar kembali menjawab, saya. Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah amal-amal ini terkumpul dalam diri seseorang kecuali ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya. Surga, surga, itulah obsesi kita. Milikilah harta dengan infak dan sedekah. Milikilah waktu dengan mencari ilmu. Milikilah ilmu dengan mengajarkan dan menularkan kepada orang lain. Milikilah harga diri dengan karya besar. Milikilah jiwa dengan cinta. Milikilah cinta dengan memberi. Milikilah kehormatan dengan menjaga diri. Milikilah keselamatan dengan melindungi. Milikilah akhlak mulia dengan pembiasaan. Milikilah kebahagiaan dengan kelapangan dan qanaah. Milikilah keluarga dengan tarbiyah. Milikilah hati dengan tazkiyah.
Jadikan seperti pohon kurma yang banyak manfaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti sebatang pohon kurma. Apapun yang kamu ambil darinya akan memberikan manfaat kepadamu. Diriwayatkan atau berani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadilah seperti pohon pisang yang banyak manfaatnya. Seluruh tubuhnya menyimpan air untuk investasi masa depan, tak henti berbuah setiap kesempatan, dan senantiasa berjamaah dalam berbagai keadaan. Jadilah seperti lembah yang penuh izzah kemuliaan dan banyak kemanfaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan perumpamaan mukmin itu seperti lembah, ia hinggap di tempat yang baik dan memakan yang baik, tetapi tidak merusak. Hadis riwayat Tabrani. Jadilah seperti air yang suci lagi mensucikan, bergerak untuk menghidupkan, mengalir untuk kebaikan, memancar dengan kekuatan, dikelola menjadi pembangkit energi dahsyat kehidupan. Itulah pilar kesuksesan, kunci kebahagiaan dengan menebar kebaikan. Sayyid Qutb berkata, manakala nilai hidup ini hanya untuk diri kita, maka akan tampak bagi kita bahwa kehidupan kecil dan singkat yang dimulai sejak kita memahami arti hidup dan berakhir hingga batas umur kita. Tetapi apabila kita hidup juga untuk orang lain, maka jadilah hidup ini bermakna panjang dan dalam, bermula dari adanya kemanusiaan itu sendiri dan berlanjut sampai kita meninggalkan dunia ini. Afra Ar-Ruh halaman 9. Milikilah Allah dengan selalu dekat dengannya. Milikilah Rasulullah dengan taati dan meneladaninya. Milikilah syafaat Al-Quran dengan membaca, tilawah, merenungkan, tadabbur, menghafalkan tahfidz, mengamalkan dan mendakwahkannya. Miliki dengan memberi. Lalu jadilah engkau pribadi biasa dengan prestasi yang luar biasa. Semoga. Epilog. Happy ending, full barokah. Jika anak Adam meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Di dunia ini ada kelezatan surga. Barang siapa tidak merasakannya di dunia ini, maka ia pun tidak dapat merasakannya di akhirat nanti. Ibnu Taimiyah. Mengakhiri tulisan ini, perlu saya sampaikan bagaimana para pahlawan mengakhiri hidupnya, memanage diri atau melakukan tarbiyah dan ia untuk menyongsong mati yang gaib, tiba-tiba dan pasti terjadi. Kerisauan para pahlawan bukan mempersoalkan kapan matinya, tetapi bagaimana matinya. Mati itu jelas, tapi kualitas matinya itulah yang penting. Mari kita belajar untuk merasakan kelezatan iman sebagai kelezatan surga yang dititipkan sementara di dunia. Seperti kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada kelezatan surga. Barang siapa tidak merasakannya di dunia ini, maka ia pun tak dapat merasakannya di akhirat nanti. Seperti Khalid bin Walid, ia merasakan lezatnya di medan jihad. Jihad lebih nikmat daripada bermalam pertama dengan seorang gadis. Sungguh, jihadku di medan perang yang dingin dan mencekam lebih aku cintai dan rindukan daripada malam yang penuh gairah bersama seorang perawan. Luar biasa. Sudah merasakan keduanya atau minimal salah satunya, itu cek nikmat surga yang ada di dunia. Milikilah nikmat surga dengan prestasi yang didesain di dunia. Oleh karena itu, bila kita tak pernah bisa mengecap nikmat surga dengan hak di dunia ini, kita perlu berkaca. Apa saja yang sudah kita lakukan di dunia? Jihad tidak, nikah pun tidak. Lalu apa? Barangkali kita terlalu sibuk dengan masalah kita. Rugi dong. Gak ada amal jariah, gak bisa menikmati surga. Menurut Syekh As-Salmi, termasuk aib diri ketika hilang kelezatan iman dari perasaan kita saat menjalankan berbagai ketaatan. Mungkin karena ketaatan itu bercampur riya atau kurang ikhlas pada awalnya, pertengahan atau akhirnya, atau mungkin meninggalkan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketaatan tersebut, sehingga amalannya tidak utuh dan sempurna. Akibatnya ia taat si taat, tetapi tidak merasa nikmat dan lezat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terapinya, perbarui terus komitmen pada keikhlasan yang murni. Perhatikan
dan laksanakan semua sunnah yang terkait dengan ketaatan agar akhir dari pelaksanaan itu juga ditutup dengan keikhlasan. Terakhir, jangan pernah menyimpan keburukan dalam hati kita. Barang siapa yang menyembunyikan niat buruk di dalam hatinya, maka ia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Saudaraku, selamat jalan menjadi pahlawan dalam semua kehidupan meski di tengah keterbatasan. Ikhlaskan bila ada kesalahan dalam buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.